dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Klaten memiliki dua versi yang berbeda. Yang keduanya sama-sama memiliki unsur historis dan kultural yang kuat. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai kedua versi tersebut. Versi pertama, Klaten dari kata kelati. Versi pertama menyatakan bahwa nama Klaten berasal dari kata kelati, yang berarti buah bibir. Dalam bahasa Jawa, istilah buah bibir merujuk pada sesuatu yang menjadi perbincangan banyak orang atau populer. Nama ini dikaitkan dengan wilayah Klaten yang sejak zaman dahulu dikenal karena kesuburannya. Daerah ini sering menjadi perbincangan karena tanahnya yang subur dan kemakmurannya, sehingga seiring berjalannya waktu, nama Kelati berubah menjadi Klaten melalui proses disimilasi bahasa. Versi kedua, Klaten dari nama Melati. Versi kedua mengaitkan asal nama Klaten dengan seorang tokoh bernama Kiai Melati. Sekitar 560 tahun yang lalu, Kiai Melati yang merupakan seorang abdi dalam Keraton Mataram datang ke sebuah daerah yang masih berupa hutan belantara. Ia ditugaskan oleh raja untuk menanam bunga melati dan buah joho, yang kemudian digunakan untuk menghitamkan gigi para putri keraton, sebuah tradisi kecantikan pada masa itu yang disebut dalam Serat Narpawada. Untuk memenuhi kebutuhan bunga melati tersebut, Kiai Melati dan istrinya, Nyai Melati, menanami sawah milik Raden Ayu Mangunkusuma, istri dari Raden Tumenggung Mangunkusuma, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Pulisi Klaten. Namun, tidak banyak informasi yang dapat ditemukan mengenai akhir hayat Kiai dan Nyai Melati. Bahkan, silsilah mereka juga tidak diketahui, dan penduduk Klaten tidak ada yang mengaku sebagai keturunan dari dua tokoh ini. Kiai Melati Sekolekan, nama lengkap dari Kiai Melati, menetap di daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tinggal di sekitarnya, sehingga wilayah itu berkembang menjadi desa yang kini dikenal sebagai Klaten. Dukuh tempat tinggal Kiai Melati kemudian diberi nama Sekolekan, yang berasal dari bagian nama Kiai Melati Sekolekan. Nama ini kemudian berkembang menjadi Sekalekan, dan hingga sekarang nama dukuh itu tetap digunakan. Kiai Melati dikenal sebagai orang yang berbudi luhur dan sakti, sehingga perkampungan tempat ia tinggal aman dari gangguan perampok. Setelah wafat, Kiai Melati dimakamkan di dekat tempat tinggalnya di Dukuh Sekalekan. Sejarah dan kontroversi. Hingga saat ini, sejarah mengenai asal-usul kota Klaten masih menjadi perdebatan. Belum ada penelitian yang secara pasti dapat menentukan kapan kota Klaten berdiri. Oleh karena itu, kegiatan peringatan mengenai Klaten seringkali merujuk pada hari jadi pemerintah Kabupaten Klaten, yang dimulai dari awal pembentukan administrasinya. Kedua versi ini menunjukkan bagaimana narasi sejarah lokal seringkali dipengaruhi oleh kombinasi tradisi lisan, mitos, dan fakta historis yang bercampur, menciptakan identitas unik bagi sebuah tempat. Asal-usul nama Klaten memperlihatkan bagaimana tradisi, sejarah lisan, dan budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk identitas sebuah tempat. Meski tidak ada catatan tertulis yang pasti mengenai kapan Klaten mulai dikenal dengan nama tersebut, kedua versi asal-usul ini tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Klaten. Pentingnya tradisi lisan dalam sejarah lokal. Tradisi lisan sering menjadi sumber utama dalam memahami sejarah daerah seperti Klaten. Kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi mengandung banyak nilai budaya dan moral, sekaligus berfungsi sebagai pengingat akan tokoh-tokoh penting yang berjasa bagi daerah tersebut. Dalam kasus Klaten, Kiai Melati merupakan figur sentral yang dianggap sebagai pendiri atau setidaknya orang yang berperan besar dalam perkembangan awal daerah ini. Meski demikian, karena keterbatasan bukti tertulis, asal-usul nama Klaten seringkali dipertanyakan keabsahannya. Namun penting untuk diingat bahwa sejarah lisan tidak selalu ditujukan untuk memberikan catatan kronologis yang presisi. Sebaliknya, sejarah lisan berfungsi untuk memperkuat identitas kolektif masyarakat dan menjelaskan asal-usul mereka dalam kerangka cerita yang dapat dipahami dan dibanggakan oleh komunitas tersebut. Pengaruh Kerajaan Mataram. Versi kedua tentang asal-usul nama Klaten yang mengaitkannya dengan Kiai Melati, seorang abdi dalam Keraton Mataram, juga menunjukkan pengaruh besar kerajaan-kerajaan Jawa dalam pembentukan identitas daerah-daerah di sekitarnya. Sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Keraton Mataram, Klaten mungkin dipengaruhi oleh kebijakan dan budaya yang berasal dari pusat kerajaan, termasuk dalam hal pemanfaatan lahan dan perkembangan pertanian.
Peran Kiai Melati dalam mengelola tanaman melati untuk kebutuhan kerajaan juga mencerminkan hubungan antara keraton dan rakyatnya, di mana abdi dalam memainkan peran penting dalam melayani kebutuhan kerajaan, sekaligus mengembangkan wilayah-wilayah baru yang masih berupa hutan belantara. Pendirian pemukiman baru seperti yang dilakukan oleh Kiai Melati juga merupakan bagian dari ekspansi wilayah kerajaan, yang kemudian melahirkan kota atau desa baru. Peran Kiai Melati dalam keamanan dan ketentraman. Kiai Melati tidak hanya dikenal karena perannya dalam pembukaan lahan dan penanaman melati, tetapi juga karena kesaktiannya yang menjaga ketentraman kampung dari gangguan luar, seperti perampok. Ini menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh pendiri seringkali dihubungkan dengan kemampuan supernatural atau kesaktian dalam tradisi lisan. Dengan demikian, tokoh seperti Kiai Melati tidak hanya dihormati karena jasanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga karena dianggap sebagai pelindung spiritual bagi komunitas tersebut. Perkembangan wilayah Klaten. Dukuh Skolekan yang berkembang menjadi Skalekan dan kemudian menjadi bagian dari Klaten menunjukkan proses evolusi sebuah pemukiman yang dimulai dari kelompok kecil hingga menjadi bagian dari kota yang lebih besar. Proses ini mungkin terjadi secara bertahap, dengan semakin banyak orang yang menetap di daerah tersebut, didorong oleh kesuburan tanah dan keamanan yang diberikan oleh figur seperti Kiai Melati. Kesimpulan, Klaten sebagai warisan budaya. Meskipun asal-usul nama Klaten masih diperdebatkan, kisah-kisah yang ada menunjukkan betapa pentingnya peran tokoh-tokoh seperti Kiai Melati dalam sejarah lokal. Nama Klaten sendiri, apakah berasal dari Kelati atau Melati, menjadi simbol dari perjalanan sejarah yang panjang dan beragam. Selain itu, hal ini juga menyoroti bagaimana masyarakat menjaga dan merayakan warisan budaya mereka melalui tradisi lisan, meskipun catatan sejarah tertulis mungkin tidak lengkap. Klaten, dengan segala kekayaan cerita dan tradisi yang dimilikinya, adalah cerminan dari bagaimana daerah-daerah di Indonesia berkembang dan mempertahankan identitas mereka melalui kombinasi sejarah, budaya, dan legenda yang hidup di tengah masyarakat.